Anissa memutar bola mata saat keluar dari restoran dan mendapati Bara sedang berdiri sambil bersandar pada mobil mewahnya. Bahkan beberapa orang wanita pun melirik pada pria itu sambil berbisik-bisik dengan temannya. Entah apa yang mereka bicarakan, yang pasti Anissa melihat mereka bicara dengan raut wajah senang dan tatapan kagum. Itu orang ngapain ada di sini lagi sih? Kalau mau makan ngapain coba di situ? Bukannya masuk. Ketika ada beberapa orang wanita yang keluar dari restoran, Anissa menyelinap di antara mereka sebelum keberadaannya disadari oleh Bara. Tetapi sepertinya ia sedang kurang beruntung karena baru beberapa langkah tiba-tiba saja ada seseorang yang menarik tangannya hingga membentur sesuatu. Anissa terkejut saat menyadari ia kini sedang berdiri berhadapan dengan Bara. Jarak mereka sangat dekat. Dengan posisi tangan sang pria memegang erat lengan bagian atas wanitanya. Sepenuhnya Anissa sadar, tetapi entah kenapa tubuhnya seperti tidak mampu bergerak untuk saat ini hingga mereka hanya saling menatap satu sama lain. Bara menatap lekat manik mata sang wanita dengan penuh kerinduan. Ingin rasanya ia peluk tubuh kecil itu, melepaskan rasa lelah, rasa yang telah menggulung, haru dan rindu. Tintin, suara klakson mobil yang memekakkan telinga membuat kedua orang itu tersadar dan langsung saling menjauhkan diri. Dengan gugup dan salah tingkah, gegas menyingkir dari jalan yang biasa dilalui mobil yang hendak masuk atau keluar dari area restoran tersebut, memberi kesempatan pada kendaraan itu untuk melintas. Saat Anissa hendak beranjak, Bara segera mencekal lengan wanita itu. "Lepas!" pinta Anissa seraya menepis, tetapi Bara tidak mau melepaskannya begitu saja. "Ternyata hobi Anda tetap sama, suka menyakiti orang lain." Bara yang baru menyadari bahwa cekalannya menyakiti Anissa segera melepaskan tangan wanita itu. "Maaf, aku nggak bermaksud menyakiti kamu, tapi Anda sudah melakukannya," saut Anissa seraya menjauh. "Tolong, aku cuma minta waktu sebentar saja untuk bicara," sang pria memohon. 5 menit, ujar Anissa melihat jam di pergelangan tangan. 5 menit? Apa yang bisa dikatakan dalam waktu sesingkat itu? 4 menit. "Icah, tolong, jangan panggil saya dengan nama itu." Wanita itu menoleh dengan tatapan tajamnya. Tidak suka sang pria memanggil dengan panggilan orang terdekat. "Maaf," sesal Bara, tidak ingin membuat istrinya lebih kesal lagi padanya. "Cepat sampaikan maksud Anda. Saya tidak punya waktu banyak. Kita bicara sambil duduk di dalam," tunjuk Bara seraya menunjuk ke dalam restoran karena mereka bicara di depan tempat tersebut. "Waktu 5 menit Anda sudah habis," tegas wanita itu kemudian berlalu. Bara yang tidak mengira dengan apa yang akan istrinya lakukan, dia mencerna untuk beberapa saat, tetapi akhirnya segera mengejar. "Nisa, tunggu!" Bara meraih tangan istrinya hingga wanita itu berhenti melangkah. Anissa segera berbalik dan menepis. "Nggak usah pegang-pegang," hardiknya dengan galak. "Maaf Bara," melepaskan cekalannya. "Aku cuma mau kembali ke rumah." "Rumah siapa?" tanya Anissa. "Rumah kita." Wanita itu memutar bola mata. "Rumah kita ya? Itu rumah Anda." "Rumah itu atas nama kamu, jadi itu rumah kamu." Anissa diam. Sejak kapan rumah besar itu jadi miliknya? Saat ia dan Bara menikah dulu, rumah itu sudah ada. "Kamu mau kan ikut aku pulang?" Bara kembali bersuara karena Anissa diam saja. "Anak kita sudah lama nunggu kamu pulang. Dia pasti sangat senang kalau bisa ketemu ibunya." "Anak kita?" Anissa terkekeh. "Bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah anak Anda sendiri?" Bara diam. Ia memang pernah dengan kejam dan sombongnya mengatakan bahwa bayi yang dulu masih ada di perut Anissa adalah anaknya seorang. Saat itu ia yakin tidak akan
membutuhkan seorang ibu untuk anaknya. Satu hal yang harus Anda tahu, Pak Bara, saya masih mengingat setiap perkataan yang Anda ucapkan. Anissa bicara dengan nada dingin tetapi penuh penekanan. Maaf untuk semua itu. Sesal Bara dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkan aku? Anissa menarik sebelah sudut bibir. Mudah aja, jangan pernah muncul lagi di hadapan saya. Saya muak kalau setiap hari harus melihat wajah orang yang saya benci. Ia berlalu setelah mengatakan hal itu. Barah tidak bergerak dari tempat saat ini mendengar wanita itu begitu membencinya, seperti ada ratusan anak panah yang menghujam jantungnya. Apa ini juga yang dia rasakan dulu waktu aku mengatakan kata-kata kasar padanya? Seperti karma itu memang ada, Bara bergumam. Gimana sekolahnya, Ken? Tanya Barah yang akhirnya memutuskan untuk pulang dan tidak lagi memaksa Anissa. Ia akan mencari cara lain yang tidak membutuhkan wanita itu semakin membencinya. Seru ya, teman-teman juga baik, apalagi Kean dan ibunya, jawab Kenzo yang sedang duduk di kursi ruang tamu rumah neneknya. Ibunya? Kan ketemu lagi sama ibu anak cerewet itu? Enggak ya, jadi ibunya Kean suka masak kebanyakan. Jadi Kean suka bawain aku kotak bekal juga. Kotak bekal? Kosong. Anak laki-laki itu menepuk keningnya sendiri. Isi dong ayah, masa ibunya Kean ngasih kotak bekal kosong? Ya pasti isi lah. Jadi maksudnya Ken, si anak cerewet itu bawa 2 bekal makan siang dan satunya buat kamu karena katanya ibunya masak kebanyakan. Keandra ayah, namanya Keandra. Kenapa sih ayah panggil dia kayak gitu terus? Protes Kenzo. Sama aja sayang, kan dia emang cerewet, sahut Bara. Kenzo hanya memutar bola matanya mendengar jawaban sang ayah. Jadi itu tadi benar, dia bawain Ken bekal. Iya ayah. Kok ibunya dia baik banget? Memang masih ada ya orang sebaik itu di zaman sekarang? Ya ada lah ya. Memang ayah ayah pikir semua orang nyebelin kayak ayah. Barah melirik pada sang anak. Ken kayaknya sekarang ketularan anak cerewet itu. Setelah aku lihat sendiri ayah berantem sama Kean, aku jadi setuju dengan Kean kalau ayah itu emang nyebelin. Masa berantem sama anak-anak, malu-maluin anak aja, sindir Kean. Bukannya marah, pria itu malah tertawa. Ternyata anak ayah sekarang bertambah besar ya, udah bisa ngejekin ayahnya sendiri. Udah sana siap-siap, kita pulang. Aku nggak ngejek, memang kenyataannya kayak gitu. Beda sama ibunya Kean yang baik. Meskipun sama anak orang lain, rasa masakannya juga enak. Gila Kenzo. Baiklah, nanti kenalkan ayah sama ibunya anak itu, biar ayah ucapin makasih karena udah baik sama anak kesayangan ayah sampai bawain Ken bekal makanan. Oh iya ya, sekarang aku tahu siapa nama ibunya Kean. Aku tanya Kean tadi sebelum beranjak untuk bersiap pulang. Anak itu bicara dengan antusias. Siapa? Anissa. Katanya aku boleh panggil ibu sama seperti Kean. Untuk beberapa saat Barah diam sambil mencerna ucapan putranya. Ken bilang siapa tadi namanya? Bu Anissa, jawab Kenzo. Barah diam mendengar nama itu disebut oleh putranya. Tidak mungkin, pasti hanya sama namanya. Tidak mungkin itu Anissa yang sama, apalagi udah punya anak. Nama dia memang banyak digunakan batinnya. Ayo ya, Barah menoleh pada sang anak yang sudah siap untuk pulang. Entah kapan anak itu masuk ke dalam untuk mengambil tas. Ia tidak begitu memperhatikan. Hati-hati di jalan kalau kamu tetap mau bawa Ken pulang, ujar Rimah yang muncul dari pintu dalam. Iya Ma,
Barah mengangguk seraya bangkit berdiri. Sebuah pikiran terlintas ketika melihat wanita yang melahirkannya itu. "Ma, aku mau bicara sebentar." "Soal apa?" Rima bertanya. "Kita bicara di dalam," balas Barah, dan diangguki oleh ibunya. Ia kemudian menoleh pada putranya. "Ken, tunggu dulu di sini ya. Ayah mau bicara dulu sama Oma." "Ayah bukannya bicara dari tadi, pas mau pulang aja mencari tahu tentang ibu baru bicara," protes Kenzo dengan sebal. "Cuma sebentar kok ya." "Ya udah, tapi jangan lama-lama." "Iya sayang," angguk Barah kemudian mengalihkan pandangan pada ibunya. "Ayo Ma." Kenzo kembali duduk di kursi menunggu ayahnya yang masuk ke bagian dalam rumah bersama sang nenek, kemudian mengambil ponsel dan asik memainkannya. "Ayo Ken." Beberapa saat kemudian Barah kembali dan mengajak anaknya untuk pulang. Kenzo mengangkat kepala. "Udah selesai?" "Udah, ayo." Anak laki-laki itu bangkit berdiri lalu menghampiri ayahnya yang sedang berdiri menunggu bersama sang nenek. "Oma pulang dulu ya." Iya sayang." "Iya sayang." Rimah mengangguk kemudian mengecup puncak kepala cucu kesayangan. "Hati-hati di jalan." Setelah pamit, pasangan ayah dan anak itu pun meninggalkan rumah besar tersebut. "Ayah, kapan ayah mau ceritakan soal ibu?" tanya Kenzo, membuat sang ayah yang sedang mengemudi langsung tersedak salivanya sendiri. "Dari dulu ayah selalu bilang akan ceritakan semua kalau aku besar. Sekarang aku udah besar ayah. Sebentar lagi, sabar ya," sahut Barah seraya mengusap puncak kepala putranya. Anak itu menghela nafas panjang, membuang pandangan ke arah lain. Tak ada kata yang terucap dari bibirnya. Selama ini ia sudah sabar menunggu dan berusaha untuk memahami sang ayah. Ketika pria itu tak kunjung menceritakan sedikit pun tentang ibunya, Kenzo ingin seperti anak lain yang bercerita dengan antusias tentang sosok seorang ibu. Meski belum pernah bertemu, setidaknya ia ingin tahu tentang ibunya agar ada yang bisa ia ceritakan pada teman-teman. Barah menoleh sesaat pada sang anak ketika tidak lagi mendengar suaranya, membuang nafas panjang. Setelahnya ia tahu hal ini pasti akan terjadi. Putranya pasti bertanya tentang ibu. "Ken, mau makan apa?" Barah bertanya, tetapi tidak mendapatkan jawaban dari anaknya. "Ken, dengar ayah kan?" Tetap tidak ada jawaban. Kenzo sedang tidak ingin bicara dengan ayahnya, memilih bersandar pada kursi dengan kedua mata tertutup. Biarkan saja sang ayah mengira ia sedang tidur. Barah tentu saja tahu anak itu hanya berpura-pura, tetapi memilih membiarkan anaknya dan memilih fokus berkendara dengan tatapan lurus ke depan. Beberapa saat kemudian mobil yang Barah kendarain sudah tiba di halaman rumah. "Ken, udah sampai, turun yuk," ajak Barah sembari membuka sabuk pengaman kendaraan tersebut. Tanpa ada suara yang keluar dari bibir, Kenzo membuka tali keselamatan yang melilit di tubuh, kemudian turun lebih dulu dan mengabaikan ayahnya. Barah hanya bisa menatap sang anak sembari menghela nafas panjang. Gegas menyusul Kenzo yang sudah masuk ke dalam rumah. "Ken marah sama ayah?" tanya Barah yang sedang melangkah di belakang putranya. Tetapi Kenzo tidak menjawab. Ia memang sedang marah dan kesal pada pria itu. Memilih abai dan langsung berjalan menuju kamar. "Ken," panggil Barah, tetapi diabaikan oleh putranya. "Kenzo, jangan gini dong, Belum sempat ia menyelesaikan ucapan, Kenzo sudah lebih dahulu menutup pintu kamar. Pria yang kini berusia 30 tahun
tetapi masih terlihat muda dan tampan itu membuang nafas kasar. Ini kali pertama Kenzo merajuk saat bertanya tentang ibu. Bara akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamarnya sendiri untuk membereskan diri dan berganti pakaian. Setelah itu ia kembali keluar dari kamar, mendekati pintu kamar sang anak dan mengetuknya. "Ken, ayah mau pesan makanan." "Kenzo mau makan apa?" Barah menunggu setelah bertanya. Detik berlalu, tetapi tidak ada suara dari dalam sana. Ken dengar ayah kan?" Tetapi sunyi. Karena tidak mendapatkan jawaban dari sang anak, Bara akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar, duduk di sofa yang ada di ruangan besar itu, lalu menyalakan laptop. Setelah layar menyala, ia mengutak-atik benda tersebut hingga menampilkan gambar di layar itu. Ia bisa melihat sang anak sedang duduk di atas tempat tidur sambil bermain laptop. Untuk kesekian kalinya, Bara menghela nafas panjang, meski merasa sedikit lega karena putranya baik-baik saja. Kenzo biasanya menggunakan laptop untuk membuat gambar digital. Pria itu memijat pangkal hidung dengan kedua mata terpejam, benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukan. Menatap sendu latar laptop yang memperlihatkan semua yang dilakukan putra semata wayangnya. Ia memang sengaja memasang kamera tersembunyi di beberapa titik yang ada di ruang itu, termasuk kamar putranya, hanya untuk memastikan bahwa putranya baik-baik saja. "Aku harus mencari cara untuk membawa Anissa kembali. Tapi bagaimana? Jika dipaksa yang ada dia akan semakin membenciku. Apa perlu aku culik dia?" gumam Bara. "Tapi nanti kalau aku culik, sama aja dong. Itu berarti aku maksa dia. Kesalahan aku sama dia yang bikin dia benci aku udah banyak. Masa aku tambah lagi? Yang ada malah semakin sulit aku dekati dia lagi." Bara benar-benar dibuat pusing dengan keadaan yang sekarang dia alami. Menyadarkan punggung pada kursi, memejamkan mata untuk menenangkan pikiran. Sementara itu, di dalam kamarnya, Kenzo masih sibuk dengan laptop yang menyala. Ia bahkan belum mandi dan berganti pakaian. "Selama ini aku udah sabar nunggu ayah cerita sendiri soal ibu, tapi ada aja alasan ayah. Aku terus disuruh tunggu lagi, gitu aja terus," gumam Kenzo. Tangannya masih menari dengan lincah di atas tombol gawai tersebut. "Maaf ayah, karena ayah gak mau cerita sama aku soal ibu. Aku akan cari tahu sendiri tentang ibu. Aku yakin ayah simpan foto ibu di laptop ayah." Anak itu bicara sendiri. Selama ini, Kenzo sering membuka ponsel milik ayahnya dengan alasan meminjam, tetapi yang ia lakukan adalah mencari apapun tentang ibunya yang ada di sana. Tetapi pria dewasa itu tidak pernah mengizinkannya meminjam laptop dengan alasan banyak pekerjaan penting yang ada di dalamnya. Ken punya laptop sendiri, pakai saja punya Ken, jangan punya ayah. Banyak pekerjaan penting di sana, hanya ayah yang boleh buka. Begitu alasan sang ayah saat ia ingin meminjam laptopnya. Kemampuan Kenzo yang tidak diketahui Bara. Ia bukan hanya mampu mengoperasikan laptop sejak usia dini, tetapi juga bisa meretas sistem. Hingga saat ini ia bisa membuka laptop ayahnya melalui perangkat lain. Aku yakin ayah menyimpan file tentang ibu di laptopnya. Dengan semangat anak itu mengobrak-abrik data yang tersimpan dalam gawai milik sang ayah.